Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Dinata dengan NPM 23592011102. Di video ini saya akan mengajarkan tugas mata kuliah eh, penjaminan kualitas perangkat lunak, yaitu tugasnya berjudul pengujian black box dengan metode metode equivalence, partitioning, dan boundary value analysis testing. Langsung saja, saya mulai. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai equivalence partitioning dalam pengujian perangkat lunak, khususnya melalui studi kasus yang telah saya buat. Equivalence partitioning adalah teknik pengujian yang membagi data input ke dalam beberapa kelompok atau partisi. Setiap partisi dianggap memiliki karakteristik yang sama, sehingga cukup diuji menggunakan satu nilai perwakilan dari setiap. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah test case tanpa mengurangi efektivitas pengujian. Eh, Pada studi kasus ini, saya menggunakan contoh sistem kategori umur. Sistem ini bertujuan untuk mengelompokkan data umur seseorang ke dalam beberapa kategori tertentu, seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Data yang saya gunakan dibagi ke dalam beberapa partisi berdasarkan tentang umur, yaitu umur dari 0 yang dikategorikan sebagai tidak valid, umur 0 sampai 12 tahun sebagai anak-anak, umur 13 sampai 17 tahun sebagai remaja, umur 18 sampai 59 sebagai dewasa, umur 60 tahun ke atas sebagai lansia. Setiap input non numerik juga dianggap tidak valid. Setiap rentang umur ini merupakan satu partisi dalam konsep equivalence partitioning. Kita cukup mengambil satu nilai dari masing-masing partisi untuk diuji. Karena diasumsikan sebagai nilai dalam satu partisi akan menghasilkan output yang sama. Dengan pendekatan ini, proses pengujian menjadi lebih efisien karena tidak perlu menguji semua kemungkinan nilai, melainkan cukup perwakilan dari setiap kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai test case manual yang dibuat berdasarkan metode equivalence partitioning, studi kasus sistem kategori umur. Pada tahap ini, saya menentukan beberapa nilai input yang mewakili setiap partisi yang telah dibagi sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan, setiap partisi cukup diwakili oleh satu nilai karena diasumsikan menghasilkan output yang sama. Berikut adalah eh, berikut adalah nilai-nilai yang saya gunakan sebagai test case. Nilai kurang dari -5 mewakili partisi umur kurang dari 0 yang seharusnya menghasilkan output tidak valid. Nilai 8 mewakili kategori anak-anak, nilai 15 mewakili kategori remaja, nilai 30 dewasa, nilai 65 mewakili kategori lansia, dan input ABC mewakili data non-numerik yang juga seharusnya menghasilkan tidak valid. Setiap input tersebut diuji secara manual dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan logika sistem yang telah dirancang. Melalui test case ini, kita dapat memastikan bahwa setiap partisi telah terwakili dan sistem mampu memberi output yang sesuai untuk masing-masing kategori. Selain itu, pengujian ini juga membantu dan dalam mendeteksi kesalahan pada validasi input, terutama untuk nilai yang tidak sesuai seperti angka negatif dan input non-numerik. Kemudian dengan menggunakan metode equivalence partitioning pada test case manual, proses pengujian menjadi lebih terstruktur, efisien, dan tetap mencakup seluruh kemungkinan kondisi input. Kemudian, kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai test case otomatis yang dibuat berdasarkan metode equivalence partitioning. Berdasarkan dengan pengujian manual, pada tahap ini saya mengimplementasikan sebuah fungsi dalam kode program, yaitu fungsi kategori umur yang bertugas untuk mengelompokkan input umur ke dalam kategori yang sesuai. Fungsi ini memiliki beberapa kondisi, yaitu jika input bukan berupa angka atau bernilai kurang dari 0, maka hasilnya adalah tidak valid. Jika umur kurang dari sama dengan 12, maka menghasilkan kategori anak-anak. Jika umur 13 sampai 17, maka masuk kategori remaja. Jika umur 18 sampai 59, maka masuk kategori dewasa. Sedangkan yang terakhir adalah lansia, memasuki kategori lansia di umur 60. Selanjutnya saya membuat beberapa test case yang mewakili setiap partisi.
sama seperti pada pengujian manual. Namun pada pengujian otomatis ini, sistem akan langsung membandingkan antara expected output dan actual output, lalu memberi status pass dan fail. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, sebagian besar test case menunjukkan hasil pas yang berarti output sesuai dengan yang diharapkan. Namun terdapat satu kasus yang menghasilkan fail, yaitu pada input 15 pada test case nilai tersebut diharapkan masuk kategori anak-anak, tetapi hasil aktual dari sistem adalah remaja. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara expected output dengan logika program. Jika mengacu pada aturan yang telah dibuat sebelumnya, umur 15 memang seharusnya masuk kategori remaja, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdapat pada penentuan expected output bukan pada fungsi program. Melalui pengujian otomatis ini, kita dapat dengan cepat mengidentifikasi kesalahan baik pada logika pemrograman maupun pada test case yang dibuat. Eee, dengan demikian, penggunaan equivalence partitioning dalam pengujian otomatis tidak hanya membuat proses lebih efisien, tetapi juga membuat peningkatan akurasi dalam validasi sistem. Kemudian, pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengujian berikut, yaitu boundary value analysis. Boundary value analysis adalah teknik pengujian yang berfokus pada nilai batas dari suatu input. Metode ini digunakan karena kesalahan dalam sistem seringkali terjadi di sekitar batas minimum dan maksimum suatu nilai. Pada studi kasus ini, saya menggunakan contoh sistem penarikan uang pada ATM. Dalam sistem ini terdapat aturan jumlah penarikan sebagai berikut. Penarikan kurang dari 50.000 dianggap tidak valid. Penarikan di atas 50 hingga 10 juta dianggap valid. Penarikan lebih dari 10 juta dianggap tidak valid. Dari aturan tersebut, kita dapat mengidentifikasi batas-batas penting, yaitu batas bawah valid berada di angka 50.000, batas atas valid berada di angka 10 juta. Kemudian setiap rentan dibagi menjadi beberapa bagian. Nilai di bawah batas minimum yaitu kurang dari 50.000, nilai dari yang dalam rentan valid yaitu antara 50 hingga 10 juta, nilai atas maksimum sama aja sih. Gimana? Yaitu lebih dari 10 juta. Dalam boundary value analysis, penguji difokuskan pada nilai-nilai di sekitar batas tersebut, seperti tepat di atas, contohnya itu 50.000 dan 10 juta, sedikit di bawah batas, contoh 49.999, dan sedikit di atas batas contoh, yaitu ya 10 juta lebih satu satu perak. Dengan pendekatan ini, kita dapat lebih mudah menemukan kesalahan logika yang sering terjadi di area batas, seperti kesalahan penggunaan operator kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Melalui studi kasus ini dapat disampaikan bahwa boundary value analysis sangat efektif untuk memastikan sistem mampu menangani nilai-nilai ekstrim dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan test case manual eh, menggunakan metode boundary value analysis pada studi kasus sistem penarikan ATM. Pada tahap ini, saya akan menentukan beberapa nilai input yang berada di sekitar batas minimum dan maksimum, karena fokus utama dari boundary value analysis adalah menguji nilai-nilai area batas tersebut. Berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, batas valid penarikan adalah minimum 50.000, maksimum 10 juta. Kemudian saya membuat beberapa test case yang mencakup nilai di bawah batas minimum seperti 30.000, 0, dan minus 100. Nilai-nilai ini diharapkan menghasilkan tidak valid nilai tepat pada batas seperti 50.000 dan 10 juta. Kedua nilai ini diharapkan menghasilkan valid nilai di dalam rentan valid seperti 100.000 dan 9 juta. Nilai-nilai ini diharapkan menghasilkan valid nilai di atas batas maksimum seperti 10 juta, 100, dan 20 juta. Nilai-nilai ini diharapkan menghasilkan tidak valid. Dengan memilih nilai-nilai tersebut, penguji dapat memastikan bahwa sistem mampu menangani kondisi di sekitar batas dengan benar. Melalui test case manual ini, kita dapat melihat bahwa semua kemungkinan penting, terutama di area batas, telah diuji secara sistematis. Hal ini membantu dalam mendeteksi kesalahan logika yang sering terjadi, seperti kesalahan dalam menentukan apakah suatu nilai tersebut dalam batas atau tidak. Dengan demikian, boundary value analysis pada test case manual memberikan cakupan pengujian yang lebih fokus dan efektif, khususnya pada titik-titik kritis dalam sistem.
Kemudian yang terakhir, pada bagian ini saya akan menjelaskan test case otomatis menggunakan metode boundary value analysis pada sistem ATM. Pada tahap ini, saya mengimplementasikan fungsi validasi penarikan yang digunakan untuk menentukan apakah jumlah penarikan tersebut valid atau tidak berdasarkan batas yang telah ditentukan. Logika pada fungsi ini adalah jika input bukan angka atau kurang dari 50.000, maka hasilnya tidak valid. Jika jumlah berada di antara 50 hingga 10 juta, maka hasilnya valid. Dan jika lebih dari 10 juta, maka tidak valid. Selanjutnya, saya membuat beberapa test case yang berfokus pada nilai batas dan sekitar batas sesuai dengan konsep boundary value analysis seperti nilai tepat di batas yaitu 50.000 dan 10 juta, nilai di bawah batas seperti 40.000, nilai di atas batas seperti 10 juta 100, serta beberapa nilai ekstrem seperti 0, minus 1, dan input non-numerik. Dari hasil pengujian, sebagian besar test case menunjukkan hasil pas, yang berarti sistem telah berjalan sesuai dengan harapan. Namun, terdapat beberapa kasus yang menghasilkan fail yaitu pada input 30.000 yang diharapkan valid tetapi hasil aktualnya adalah tidak valid. Dan pada input 20 juta yang diharapkan valid tetapi hasil aktual adalah tidak valid. Jika dianalisis lebih lanjut, kesalahan ini bukan berasal dari fungsi pemrograman melainkan dari expected output yang tidak sesuai dengan aturan sistem berdasarkan sistem logika yang telah dibuat. Hmm, Nilai 30.000 seharusnya memang tidak valid, eee, dan nilai 20 juta juga seharusnya tidak valid. Melalui pengujian otomatis ini, kita dapat dengan cepat mengidentifikasi kesalahan, baik pada logika pemrograman maupun pada test case yang dibuat. Dengan demikian, boundary value analysis dalam pengujian otomatis sangat efektif untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani nilai batas dengan benar, sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pengujian yang program perangkat lunak. Baik, mungkin sekian presentasi video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.